Nanti dulu Om, belum mulai. Ya udah langsung. Langsung aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Kita Yahida. Jadi channel ini adalah khusus Kita Yahida dengan moto Allah saja, Allah baik, Allah terus. Mudah-mudahan para khusus santri-santri Hidayatul Rahman dan alumninya dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan dari kajian kita pada malam hari ini yang kemarin sampai pada membahas tentang basmalah atau bismillah. Lazim yang familiar memang bismillah itu merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah menjadi rukun, dan itu sudah mafhum semua. Musannif memberikan satu determinasi atau bagian-bagian yang unik dan menarik tentang sirrun, tentang berbagai rahasia dalam lafaz bismillah. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa wa mimma yata'allaqu bil bismillahi minal ma'ani ad-daqiqah ma qila. Jadi sebagian yang berkaitan dengan bismillah dan makna-makna yang berkembang dari bismillah yang sungguh sangat ad-daqiq, sangat lembut, sangat kecil gitu kan. Maqila dikatakan bahwa innal ba'a baha Allah wasinu sana Allah wal mimu majdullah. Menurut Syekh Ahmad Dahlan bahwa lafaz bismillah yang bismillah itu ba-nya itu adalah baha Allah, keindahan Allah, wasinnya sana Allah, wal mimnya adalah majdullah. Ini sangat menarik kalau kita kaji secara tasawuf, bahwa tidak serta-merta ayat Al-Quran itu turun tanpa hikmah, tanpa penjaga, tanpa pembelajaran yang ada. Cuma kadang-kadang kan kita memang faktanya kita nggak tahu. Beliau sendiri mengatakan innal ba dalam bismillah itu innal ba baha Allah, bahwa ba yang merupakan awal huruf bismillah itu adalah satu wujud keindahan Allah. Dalam lain kesempatan Jalaluddin Rumi sendiri mengatakan bahwa kalau seorang manusia, hamba Allah, diberikan pemaknaan satu huruf saja dari Al-Quran, maka selesai dia. Maka dia akan menjadi alim arifun. Seorang alim kalau satu huruf saja, katakanlah si A mendapatkan hikmah yang memang Allah titipkan, satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang fasihah. Sebagaimana saya terkenang pada pemahaman, pada pernyataan dari Ibrahim Adham, seorang waliullah, bahwa beliau berkata, ad-du'a min sufil jinan aqrabu ilallah min fasihil lisan. Doa yang hadir dari hati yang bersih itu aqrabu minallah min fasihil lisan, daripada doa yang dari lisan yang fasih. Jadi intinya adalah hati kalau berdoa sama Allah kan. Guru-guru kita semua dalam hal ini adalah waliullah Mama Yai Abdul Hanan Babakat Al-Siwaringan Al-Sirbon, dengan bahasa kearifan lokal mengatakan bahwa hati bagus Allah kabul. Ini kan selaras maknanya. Jadi doa dalam pemahaman sufi, doa itu perlulah lafadznya yang bagus bagi yang mampu. Tetapi kalau hatinya tidak hadir, maka kemungkinan besar dia akan tertolak. Karena memang yang dilihat itu adalah hati kita sebagai manusia, bukan rupa kita, bukan wujud kita yang nisbi. Baha Allah. Dari bahnya saja kan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah tuh nggak ngelihat rupa kita yang pas-pasan kan. Rupa kita pas-pasan, matanya di situ pas dua, hidungnya begitu ya pas seperti itu, lambenya begitu pas gitu kan. Ya pas-pasan memang. Dia ngapain juga gitu kan. Jangan kegeeran lah. Jangan kegeeran menjadi hamba Allah tuh melihat, betul Allah tuh melihat. Bahkan tanpa melihat pun Allah tahu. Karena saking maha mengetahuinya. Ilmunya muhit di kulli syai'. Ilmu Allah tuh meliputi semuanya. Jadi tanpa melihat
Allah tuh pasti tahu. Lah bayangkan kalau umpamanya ada santri yang namanya Alvin kemudian kan lagi mandi, Allahnya ngeliat. Wadah, kan keren sekali itu berarti. Dilihatin ya Allah. Betul Allah lihat, bahkan tanpa melihat pun Allah pasti tahu. Itu ba. Ini kalau diterangkan secara detail setahun nggak bakalan selesai. Bagaimana sir? Bagaimana kita mengungkap berbagai rahasia di balik yang terbaca. Karena sesungguhnya yang terbaca itu menyimpan, dari yang tersirat itu ada makna dari yang tersurat itu dari yang tersurat itu pasti ada makna yang tersirat. Kita cuma gampangnya bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau kita paham tafsir dari bismillah. Bahwa menurut al-mufassir Syekh Dahlan, innal ba bahaullah. Ba yang terkandung dalam bismillah itu adalah keindahan Allah. Allah indah kan? Allah maha indah. Bisa nggak logika kemudian orang-orang yang berkecimpung dalam dunia filsafat yang alirannya materialisme bisa jadi akan menuntut atau memunculkan pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui kehinaan Allah? Bagaimana sih Allah kan nggak bisa dilihat mata? Nah ini mulai perbenturan antara logika dan agama yang menurut saya orang zaman now sekarang itu banyak gagal. Disangkanya akal dan hati itu bermusuhan, padahal tidak. Akal ya karunia Allah, hati ya apalagi. Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, beliau tidak ada agama diturunkan kecuali bagi orang yang berakal, kan gitu. Ada lagi riwayatnya bahwa ad-din nasihah, la dina li aqla lalahu, tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Makanya agamanya Mr. Sudewi itu nggak ada ayam, ya kan? Terus apa lagi, jangkrik, sapi, kerbau, mereka tidak beragama. Sebagaimana tumbuhan juga tidak beragama. Jadi menjadi penting bahwa bagaimana kita kita tuh manusia yang beragama. Yang lain tidak beragama dan tidak butuh agama. Coba tanya deh pohon belimbing tuh atau pohon pisang agamanya apa, nggak bakalan jawab. Tapi ada zaman sekarang fenomena muncul pada ketakutan. Jadi iman kita tuh takut melihat pohon cemara. Disangkanya pohon cemara itu agamanya Kristen. Kan ini naif sekali. Islam tidak semuanya itu ciptaan Allah yang harus kita pelihara. Nah itu jangan handur pohon itu, jangan menanam pohon itu karena itu adalah simbol. Sejak kapan tumbuhan itu punya agama? Kalau jadi paksa punya agama, kapan dia bersahadat? Orang dia nggak punya ruh kok, kan gitu kan. Meskipun nih ini uniknya para sufi bahwa kalau kita membuka ingatan kita bahwa wan najmu wasyajaru yasjudan dalam surat Ar-Rahman, wan najmu dan bintang-bintang, wasyajaru dan tumbuh-tumbuhan yasjudani, mereka berdua itu selalu sujud kepada Allah. Iya kan? Kita sering baca tuh surat itu tuh. Tapi kita jarang merenunginya itu. Bintang-bintang yang kita tatap kalau malam dia keluar itu kan, mereka itu sebenarnya sujud. Para mufasir berbeda tuh. Sujudnya alam, sujud semesta kepada Allah itu abad dan abidin terus saja. Sujud aja, sujud naturalnya, sujud semesta yang enggak ada lainnya kecuali dia sujud. Lah kalau manusia kan beda. Sesekali sujud, sesekali mangkang kan. Sesekali mangkang, sesekali taat gitu kan. Sesekali puasa, sesekali ya kadang-kadang enggak gitu kan. Padahal makna esensi dari Islam itu adalah, kalau para santri sudah pasti hafal ya, bahwa aslama yuslimu islaman, makna otentiknya adalah tunduk dan patuh. Jadi siapapun itu yang sudah berislam membaca syahadat, maka kewajiban perennial yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mas totokdum, cuman enaknya orang tasawuf, orang sufi kan nggak bisa dipaksa lah gitu kan, nggak usah dipaksa. Tapi bagaimana memunculkan kesadaran bersama untuk menjadi hamba Allah yang baik dan bijak bestari. Wasinu sinallah, dan sin dalam lafaz bismillah itu wasinu sinallah. Sinallahu itu adalah sebuah keistimewaannya Allah. Wal mimu majdullah, dan mimnya itu adalah kelomana kedermawannya Allah, kemuliaannya Allah. Wakila dikatakan alba'u buka utaibin. Ada juga yang berpendapat selain yang diutarakan tadi, wakila, dan dikatakan alba'u baka utaibin.
Kalau kita paham bahwa bismillah itu adalah tangisan dari orang-orang yang bertobat. Yuk kita coba cermati. Ada nggak kenapa ayat pertama, kita bertanya, kenapa surat pertama dan ayat pertama yang diturunkan kemudian kita kenal menjadi mushaf Utsmani sekarang itu bismillah? Hadisnya familiar, sebagaimana kita sudah sama-sama mengetahui. Bismillah, kalau seseorang makan tanpa bismillah mungkin bisa jadi enak. Kalau makanannya enak lah ya. Enak juga relatif kan? Ya enak, makanannya enak, kalau lagi sariawan juga nggak enak. Tapi Islam mengajarkan bagaimana makan, minum, berjalan, duduk, berdiri, ngopi, ngudud, sertakan bismillah. Wah, ini mulai nyeleneh nih, ngudud bismillah. Loh ya, bismillahnya ada dalam rangkaian mensyukuri betapa indahnya Allah menumbuhkan tembakau kan gitu. Ya kita nggak usah bahas fikihnya lah. Kalau fikihnya juga orang itu paling banter-banternya makruh kan gitu. Ya meskipun di luar sana ada yang mengharamkan, ya silakan saja lah beda pendapat. Tetapi kita juga punya pendapat sendiri dan tolong dihargain gitu. Ya itu kan merusak kesehatan. Knalpot tuh yang tiap hari dari motor kita, itu dari mobil kita tiap hari mengeluarkan polusi, itu lebih bahaya. Saya pribadi lebih berani menghirup napas rokok daripada Kang Alvin yang menghirup napas knalpot. Apa kalian berani lewat itu? Sampai sejauh itu. Buka uta ibin wasinu sahul ghafilin, dan sinya itu adalah kelalaian dari orang-orang yang lupa. Kita sering lupa, maksudnya apa? Kita tuh sering lupa bahwa sesungguhnya ada ayat yang hebat, ada lafaz yang istimewa yaitu bismillah, tetapi sering tidak dipakai. Kalau pelaku toreko kan ada nih, kalau kita kan yang awam masih syariat lah ya. Masih syariat lah, makomatnya itu masih syariat. Nanti naik kalau mau belajar kepada kiai-kiai yang sepuh gitu kan, tentang syariatnya, tentang hakikatnya gitu kan, tentang ma'rifatnya, tentang hubnya, tentang fananya, sampai tentang ittihad. Lah kita yang masih syariat. Tetapi tidak sempurna kalau kita menjalankan syariat saja tanpa tasawuf. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu an, kan gitu, bahwa sesungguhnya orang yang bertasawuf, kalau orang yang berfikih, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaq. Itu nggak cukup itu. Orang yang berfikih aja tanpa mengemas, tanpa belajar tentang tasawuf, itu nggak cukup. Karena akan menjadi kasar, menjadi liar. Untuk itu para sufi hadir untuk bagaimana melembutkan hati, apalagi di zaman sekarang. Yang kadang-kadang fenomenanya menunjukkan agama itu kayaknya, orang beragama itu kayaknya orang yang sadis, orang yang galak-galak, kan itu fakta sekarang. Anak-anak milenial itu fenomena di seluruh dunia mungkin kan. Agama itu dihadirkan bagaimana performanya menjadi sangat menakutkan. Seakan-akan orang beragama zaman sekarang itu, meskipun oknum itu, meskipun adalah komunitas oknum, menampilkan agama itu kadang-kadang lepas dari kasih sayang. Padahal itu tadi dari bismillahirrahmanirrahim, semuanya harus bismillah. Pengen apapun dengan bismillah. Kalau kita kehilangan karomahnya, kehilangan kemuliaannya, ya hidup ini tidak akan pernah bermakna. Itu menurut kitab ini loh ya, yang coba kita bahas bersama. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa bismillah itu salah satu mimnya yang tadi adalah wasinu sahulul ghafilin wal mimum maghfiratuhu lil mudznibin, dan mimnya itu adalah ampunan Allah lil mudznibin, bagi kita yang penuh dosa. Ada nggak di dunia ini manusia yang tidak pernah berdosa? Ada gitu. Nggak ada, semuanya pernah berdosa. Kita kan awalnya kan dari kalau kita bahas secara teologinya, berangkat dari tidak ada kemudian menjadi ada dan tidak ada lagi. Makanya Asy'ariyah memahami konsep tentang creatio ex nihilo, bahwa kreasi kita, keberadaan kita itu justru hadir dari ketiadaan kita. Nah gitu kan. Menarik kan? Dulunya Syiah kan nggak ada. Apa ujug-ujug yang namanya Afil langsung mentongol dari bumi, kan nggak mungkin. Hadir gitu, jatuh dari pohon kelapa langsung gede segitu itu, langsung ada pemisnya, kan nggak mungkin. Dia berangkat dari nggak ada dulu. Yang lazim disebut pertemuannya kan, kalau kita flashback ke belakang kan jauh. Pertemuan orang tuanya dulu, lah apakah selesai kalau dia. Inilah hikmah hidup. Agama bagaimana meramu akal biar dia menjadi taslim, biar dia menjadi bersikap lembut. Tetapi jangan pernah memisahkan agama dengan akal, karena ini ayah dan ibu.
Itu akal ibaratnya ayahnya lah gitu kan. Hati adalah ibunya. Ibu kan di mana-mana lembut tuh. Sing dadak didik adalah seorang ayah kan. Akal katakanlah. Tapi jangan sekalipun dipisahkan. Karena agama kalau diturunkan kepada orang yang berakal ya tidak ada taklif. Nggak mungkin. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis rufi'a qala al-qalamu an salat. Ya gitu kan. Bahwa kolam Allah itu terangkat tidak berlaku atas 3 golongan. An-naim, satu orang yang tidur. Al-majnun, as-sobi, orang tidur itu nggak punya hukum, nggak bisa dihukumi. Orang lagi tidur je, masa, wah, ya nggak bisa lah orang lagi tidur itu kan. Kemudian al-majnun, orang yang gila, maaf, nggak bisa kita taklif Allah tuh lepas gitu loh, diangkat. Kalau orang itu gila, hilang ingatan, gila yang hilang ingatan loh ya. Itu nggak bisa dihukumi. Jadi orang gila aja makanya kotoran. Ya namanya orang gila, hukumnya jangan memakai hukum normal. Sebagaimana sekarang ribut kan seluruh dunia, bahkan Indonesia lah kita konteksnya ribut. Ini gimana sih orang Jumatan dilarang, orang tarawih dilarang. Aduh cimplo. Nggak ada pemerintah melarang orang Jumatan, nggak ada. Orang tarawih itu nggak ada. Ini namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Karena penularannya itu lewat agent manusia kita nih kalau kumpul deket-deketan gitu kan. Itu bukan dilarang. Ya kalau kita ngerti. Cuma itulah manusia bahwa ibaratuna syatta. Bahwa bahasa-bahasa kita itu sangat beragam sekali. Fal jamilu wahid. Menuju keindahan yang satu. Banyak gitu kan. Silakan saja orang golongan A, golongan B, tetapi mampu enggak bahwa setiap yang dia bicarakan, yang dia lakukan itu adalah membawa nilai cinta dan kasih sayang. Karena itu adalah pesan inti dari agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW diutus itu bukan untuk membenci umat, bukan untuk membenci orang yang berbeda pendapat dengan beliau atau berbeda dengan keyakinan beliau. Tidak. Yang hitam harus membenci yang putih, itu yang pendek harus atau suku bangsa ini. Al-Quran lazim kita kenal kan bahwa Gusti Allah itu menciptakan kita yang berbeda bersuku-suku. Itu adalah untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Lita'arafu. Gitu ya. Jadi kalau kita mengerti bahwa banyak rahasia di dalam hidup ini. Jadi hidup ini terlalu riskan, terlalu tidak asik, tidak indah kalau kita gagal menangkap pesannya yang kadang-kadang datangnya itu semilir gitu loh. Yang kadang-kadang datangnya tidak tertulis dia. Coba kalau kita bangun malam hari, lihat keluar gitu kan, keluar lihat langit, ada doanya Islam itu. Apa doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sampai 3 kali. Kalau ngelihat langit ada semua. Memang kita kan kadang-kadang lupa. Kan kehebatan kita adalah lupa. Padahal ilmu sufi itu ini saya akan jadikan ini nanti apa? Semangatnya kita ya hida Allah saja, Allah baik, Allah terus. Oke, setuju enggak? Amin. Jadi kan memang harus seperti itu. Percuma kalau orientasi hidup kita tidak untuk Allah itu. Menjadi tidak penting kita pinter. Menjadi tidak penting kita kaya raya. Menjadi tidak penting kita terkenal. Kalau orientasi hidup kita lupa, menghindar, kalau bahkan menjauh dari jalan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena orientasi itu kita. Sederhana aja kita berangkatnya nggak ada. Nggak mungkin seorang Syarif Nur Hasan ujuk-ujuk langsung seperti ini. Nggak ada dulu gitu kan. Nggak ada dulu, kemudian ada, kemudian menjadi tidak ada. Tetapi orientasi secara tauhid Islami, kita tidak boleh tertipu oleh riak-riak atau hiasan-hiasan hidup dalam konteks kedisinian dan kekinian. Nah, kan repot kan kalau bicara sama orang sufi. Nggak bisa kita tertipu tuh. Jangan pernah tertipu maksudnya dengan hilir mudiknya, dengan judul hidup bagaimanapun. Enggak. Ini cuma hiasan hidup saja. Orang yang hatinya taslim itu tidak akan pernah tertipu dengan rembiak-rembiaknya hidupan dunia kaya apapun. Karena apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidak ada kata Allah. Allahnya saja sudah ngomong begitu. Tidak ada hidup di dunia ini, tidak aku ciptakan kehidupan di dunia ini kecuali la'ibun walahun. Permainan.
dan senda gurau. Jadi ayo kita bermain dengan apik, ayo kayak kita bersenda gurau dengan santun. Kan gitu. Kan itu tadi, fana semuanya. Selain Allah itu akan rusak semuanya karena Allah aja yang maha abadi. Abadinya hanya Allah. Kita suatu saat tinggal nunggu giliran. Saya dulu, Pak Kang Alvin dulu yang dikubur kan gitu kan. Menarik kan saya terlintas tadi bahwa ada syair yang memang suka dikutip oleh guru kita bersama Abdurrahman Mandi atau Gus Dur Allah yarham kan gitu kan. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakia. Hei anak Adam, ketika ibumu melahirkanmu, engkau tuh menangis. Wa nasu haulaka yadhakuna sururo. Tetapi manusia yang melihat kamu brojol dari rahim ibumu itu mereka tertawa dan senang. Iya kan? Kita lagi bayi itu begitu brojol dari rahim ibu kita yang mulia, nangis. Ya kan? Tapi wa nasu haulaka yadhakuna sururo. Manusia yang mengitarinya, tetangganya, kerabatnya, orang tuanya sendiri senang. Loh, alhamdulillah anak kita brojol. Tetapi lanjutannya adalah fastahid linafsik antakuna idza bakau. Oleh karena itu bekerjalah secara maksimal. Antakuna idza inkana idza bakau. Suatu saat engkau pun yang akan pergi, tetapi fi mautika gitu kan, dohikan masruro. Buatlah orang lain ketika kita nanti mati, mereka yang akan menangis dan kita yang tertawa. Dibalik kayak Gus Dur kan, wah lagi hidupnya orang menilai kontroversi bla bla bla, begitu beliau wafat, subhanallah, banyak sekali iri. Ya memang makamnya beda. Ya kita tabarukan saja sama beliau lah kan. Tiap hari diziarahin. Ya kan. Wakilnya menurut berita kalau di luar ini ya, di luar kondisi yang Covid itu kan sehari bisa 100 300. Kalau Jumat ada Jumat atau hari tertentu bisa ribuan. Beliau didoakan terus itu. Yang repot kan malaikat kapan ditanya katanya kan gitu. Lah kapan? Ya bisa nggak kita ketika nanti kita meninggal nih, ketika kita mati nih, banyak orang yang memang tergerak untuk mendoakan kita karena itu yang bermanfaat. Bukan mobil, bukan istri, bukan anak, bukan HP, bukan ketenaran, nggak ada. So dipikir, udah nggak nanti. Jangan-jangan kalau kita mati orang tepuk tangan dan seneng. Wih, Alvin mati, itu kan surak kan bangun yang begitu kan. Gitu loh. Kan itu tadi ada gitu, nggak ada. Itulah kenapa ilmu tasawuf itu mendekonstruksi pemikiran kita. Jadi jangan-jangan penampilan kita yang selama ini yang petenteng, gagah-gagahan, sesungguhnya kita nggak ada apa-apanya di mata Allah. Naudzubillah. Kan itu tadi yang Allah lihat itu bukan penampilan fisik kita, tapi hati kita. Bagaimana keterpautan hati kita kepada Allah. Gitu. Wa qala ba'dus sufiyah. Allahu li ahli sufa. Allah lah pemilik segala kesuciannya. Kita memang nggak bisa. Yang suci semuci itu hanya Allah. Ya kan? Familiar juga tuh, terkenal juga tuh. Latah tuh, santri tuh pasti hafal kan. Al insanu makhluk khotoan. Udah tuh. Jadi dalil. Kenapa salah? Ya kan ini Pak. Al-insan makhluk khoto, wajar Pak. Kalau kita salah, manusia kan tepatnya salah dan lupa. Bener sih. Salah terus ya setan, bener terus ya malaikat. Nah ini manusia kan. Kita tuh manusia. Kita nggak bisa bener, terus kita nggak bisa. Begitupun kita nggak mungkin salah. Terus ada sadarnya orang tuh. Makanya Imam Suyuti memberikan tafsir. Kemudian innal huda hudallah itu adalah hakikat Allah. Kalau kita melihat seseorang berbuat jahat, berbuat dosa, atau dia ahli maksiat, jangan benci orangnya. Benci perbuatannya. Kenapa? Innal huda hudallah. Bisa jadi suatu saat Allah memberikan hidayah. Itu rahasia hati kan. Nah, kita yang jangan-jangan yang lagi soleh dan solehah per hari ini, naudzubillah kan. Suatu saat bisa jadi makhluk yang sangat maksiat dan durhaka. Atau jangan-jangan dalam ketersembunyian baju kebesaran kita, sesungguhnya kita menyembunyikan kemunafikan. Naudzubillah. Iya kan? Ngomong tandanya tuh kalau orang munafik kan jelas tuh. Kalau ngomong suka bohong. Kalau janji, ayo khianat. Suka tidak ditepati. Kan gitu. Kalau diberi amanat dikurangi. Biasanya kan yang lagi jatuh cinta kan banyak berjanji. Berarti orang jatuh cinta itu adalah orang yang munafik, ya.
Aku akan selalu dari ujung rambutku sampai ujung kaki hanya untukmu, pret lah. Tapi ya wajar orang yang jatuh cinta seperti itu wajar. Kalau nggak begitu nggak jatuh cinta. Gitu. Jadi hidup itu disyukurin saja karena memang hidup ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Coba kalau kita ngerti zauknya, rasanya kita, orang-orang sufi itu terlatih untuk membaca bismillah aja kadang-kadang sampai menangis. Karena dia menghadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Pengen nginum, aduh bisidang nginumnya. Bahkan ada satu riwayat seorang sufi pengen sholat tuh nggak jadi. Karena hatinya sudah terbuat Allahu Akbar, jatuh lagi. Allahu Akbar, jatuh. Karena nggak sanggup mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar benar-benar mengallahkan, dan hanya Allah yang akbar. Kita kecil sekali. Nah, kalau kita makomnya udah ke sana kan keren itu. Mudah-mudahan sih bisa. Allahumma ya mudah-mudahan bisalah untuk menuju ke sana kan, karena memang yang namanya perjalanan rohani manusia itu lazimnya yazid wa yanqus, kadang-kadang naik gitu kan, kadang-kadang turun sebagaimana iman kita gitu kan, kata Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, imanuna yazid wa yanqus. Yazidnya apa? Bittaqwa atau bil makari, yanqusnya apa? Bil ma'asi. Jadi kalau pengen iman tuh naik terus ya kita harus istiqomah lah kuncinya. Sekali lagi kuncinya adalah istiqomah. Kalau istiqomah kita di bulan puasa ini, makanya setelah taraweh, coba istiqomah. Niatnya apa? Tabarukan li sunnatillah gitu kan. Tabaruk marang Kanjeng Nabi. Ya gitu. Mudah-mudahan aja dapat. Jadi, maafin kalau buka itu jangan langsung kolok semangkok gitu kan, rumbah dua bungkus, kerupuknya 3, esnya, sirupnya. Boleh nggak? Ya boleh sih, karena kita memang ngukur diri. Cuma belajar untuk mengarah ke sana. Iya kan? Saya pribadi kalau membaca biografi atau sejarah Rasulullah SAW itu suka sedih sendiri. Ya Allah, orang segitu mulianya kok miskin ya? Tahu nggak? Rumahnya beliau itu cuma ukuran 3x4 menurut Al-Mu'arikh. Para al-mu'arikh, para ahli sejarawan, beliau itu cuma rumahnya 3x4. Zaman dulu kan. Ukurannya batu bata setengah, kesananya pelepah korma. Itu Rasul kita loh. Pemungkasnya para nabi, orang yang paling suci. Wis lah nggak ada tandingannya lah. Tapi beliau sangat sederhana sekali. Ya kita kadang-kadang berarti ada ya, bukan berarti tidak ada kan. Udah lulus baik sekolah rasanya tahu nggak, saya sarjana. Wah, semuanya dianggap kecil. Sampai orang tuanya kadang-kadang dilawan. Mimi nggak tahu apa-apa, sarjana, anak sarjana. Aduh, ada nggak begitu? Nggak ada sih. Santri Hidayatul Rahman saya jamin tidak ada. Allahumma. Gitu loh. Jadi sebagaimana pertemuan kemarin bahwa kalau ngaji sufi itu sesungguhnya, ngaji tasawuf itu ngaji rasa. Ngukur dirilah. Ayo kita menyakiti diri sendiri menuju kesehatan sejati. Kita nggak akan ngerti sehat kan kalau kita sakit kan. Kalau kita lagi sakit tuh, sakit gigi namanya, kita akan ngerti. Oh iya ya, kalau hidup itu tidak menjaga kebersihan, gigi kita akan berlubang. Nanti bolong, nanti sakit itu nggak enak, sakit kan. Wah sakit banget itu kan. Kita baru ngerti. Kadang-kadang manusia itu harus diberi pelajaran tuh lewat sakit dulu. Gus Dur juga familiar itu omongannya itu kan. Kalau kata-kata orang itu akan tajam kalau dia sudah mengerti lara hati. Kalau dia sudah mengerti sakit hati, kata-katanya pasti enak. Karena dia sudah terbimbing. Jadi mari kita sakit hati ya Allahumma. Para pemirsa yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mulia di sisi Allah. Khususnya adalah santri dan santriwati Hidayatul Rahman dan para alumni. Kita di bulan yang 1000 bulan ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Awas loh ya, bukan berarti saya yang di sini itu adalah mulia, tidak, naudzubillah. Mungkin bisa jadi saya yang paling hina di mata Allah. Gitu. Jadi salah kalau ustadz itu adalah makhluk yang paling suci, kiai paling suci, bahaya itu. Itu ujian orang yang dilakobi ustadz, kiai, wali, itu paling bahaya. Makanya orang-orang zaman dulu kiai para aulia namanya suka diganti. Gitu kan?
Syarif Hidayatullah diganti Syarif Nur Hasan, bukan sih, Sunan Gunung Jati. Menghindari. Orang kadang-kadang kan kalau sudah terkenal tuh kayak gimana gitu kan. Salah satunya sering diganti. Makanya namanya aneh-aneh itu kan. Sunan Kalijaga, Raden Mas Syahid Rahmatullah itu kan nama aslinya, tapi lakunya diganti Sunan Kalijaga. Kemudian kita geger, oh jangan-jangan beliau itu menjaga kali, atau kali apa yang harus dijaga? Nah gitu. Sengaja beliau sudah tidak peduli dengan pujian, dengan hinaan manusia, sudah tidak peduli. Karena apa? Hatinya sudah utuh dan futuh Allah saja. Nah, tagline-nya nanti kita Yahida itu adalah Kang Apin, Allah saja, Allah baik, Allah terus. Jadi memang kita harus punya semangat ke sana. Ya, kalau sudah begitu ujung-ujungnya kita nggak masuk surga, ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridho. Nah gitu kan, sih bisa, jangan salah. Penyair Arak, ila stulil firdausi ahla. Enak rayuannya itu, keren. Nggak ada yang bisa memutlak-mutlakkan kan. Gusti, model kita nih, nggak mungkin masuk surga. Kata beliau kan, Abu Nuwas familiar atau terkenal juga sebagai penyair Arak lakobnya. Lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhan, ya Allah kami, duhai Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku ini bukan ahli surga. DP ya, DP. Jadi kalau disiksa juga, ya nggak bakalan kuat. Oleh karena itu, bukan ahli surga, disiksa nggak bakalan kuat. Beri saya maghfirah, ampunanmu. Kan pintar tuh, cerdas sekali, ruhaninya cerdas itu. Ini yang menjadi problem juga nih, problem kajian tasawuf, ilmu tasawuf tuh ini. Kalau kita zaman sekarang nih, pengen jadi orang pintar gampang nggak? Gampang. Searching aja di Google semuanya muncul tuh. Pintar, tapi menjadi cerdas dalam nalar itu yang susah. Jadi jangan kaget orang pintar, hadis ini klik jadi ahli hadis kan semuanya, jadi ahli tafsir. Ya gurunya mah Google. Giliran disuruh ngaji, coba Faslun siapa Pak? Nah gitu. Utawi siapa kan gitu. Ya guru emang Google. Nggak salah sih, cuman ya harus hati-hati. Itu loh. Jadi ada beberapa fenomena yang memang menjadi cermatan saya pribadi. Kenapa ya orang beragama kok galak-galak sekarang gitu. Kenapa ya orang beragama kok jadi sadis-sadis, gampang menyalahkan orang lain? Kenapa ya? Gitu kan. Kenapa sih? Makanya saya suka ilmu tasawuf itu. Iyalah, yuk belajar menyalahkan diri sendiri, mencari salah. Lebih banyak untuk mengkaji diri. Jangan-jangan kan gitu kan. Orang yang kita tuduh salah sesungguhnya, yang kita nilai buruk sesungguhnya dia mulia di sisi Allah. Nggak ada yang tahu apa tandanya. Ingat nggak ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya lagi duduk-duduk tuh, gampangannya lagi lenje-lenje duduk lah setelah sholat beliau. Kemudian ada seorang pemuda yang datang masuk ke masjidnya, kemudian sholat. Rasulullah SAW ngomong, tuh ahli surga tuh. Para sahabat kan keki, ada yang cemburu, ada yang, wih, kita sahabat loh, belum dapat stempel ahli surga. Itu orang pemuda yang masuk sholat sunnah, Rasulullah SAW langsung, itu tuh ahli surga. Ada sahabatnya penasaran, ini anak muda ini amalannya apa? Sehingga Rasulullah menjamin beliau ahli surga. Singkat cerita, diintip kehidupannya. Sholat sampai menurut riwayat sampai salah satu sahabat Al-Mu'az itu kan mengunjungi rumahnya berpura-pura jadi tamu. Hanya ingin mengetahui amal apa yang dilakukan pemuda tersebut sehingga Rasulullah SAW menjamin dia atau menjas dia sebagai ahli surga. Dilihat tuh malam kok nggak bangun malam nggak sholat gitu kan, biasa aja. Kadang-kadang ngorok tidurnya, kadang-kadang bangun subuhnya menjelang kayak saya kan gitu kan. Tapi kenapa ya? Kemudian pagi dia berangkat gitu kan, berangkat dagang. Kalau zaman dulu dagangannya kadang-kadang meras susu itu kan dagang. Habis dagang pulang ke rumah ngopenin ibunya. Penasaran sahabat ini kan. Nanya nggak kuat tuh, masa sih
cuman begitu doang amalnya gitu kan, jarang bangun malam untuk sholat, jarang qiraah Quran, dagang ya biasa saja, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjudge beliau sebagai ahli surga. Takon bertanya sahabatnya, Nang Mas, Kang Mas kalau zaman sekarang, apa sih amal utama kamu sehingga Rasulullah tuh, oh itu tuh jadi sampean nginep di rumah saya. Iya maaf, saya tuh penasaran, pengen tahu, kepo, bahasa zaman sekarang kepo banget, pakai bingit lah keponya. Oh iya, serius mau tahu? Iya please kasih tahu gitu kan. Selama hidupnya, kata beliau nih, saya nih selama hidup saya berusaha untuk tidak menipu. Cuman gitu doang. Sahabat buat pulang tuh pakai jidat, ya Allah ya kan. Pertanyaannya adalah berapa kali kita sudah menjadi seorang penipu? Bohongin lah, bohongin diri sendiri, bohongin orang tua, bohongin teman. Cok, bisa nggak? Ada nggak? Saya aja angkat tangan. Saya sekali lagi angkat tangan, nggak bisa lah. Kaki juga saya angkat lah. Ya ada bohongnya lah, ngakuin lah ada bohongnya lah. Ada nggak Afin? Afin itu jujur banget, nggak pernah bohong gitu kan. Nih SPP 200, padahal mah cuma 100. Saya loh ya dulu, kalau santri-santri kan soleha dan soleha semua lah gitu kan. Nih gitu. Ada nggak orang yang mampu jujur dalam hidupnya? Makanya kalau kiai NU yang memang Allah yarhamhum semualah gitu kan. Itu tidak serta-merta mengeluarkan hadis tanpa beliau pahami. Karena memang sudah fannya, sudah ahlinya, sudah bakatnya. Kalau saya kan cuma tabarukan saja. Tabarukan kepada beliau-beliau itu. Ada sih memang hadisnya. Ya Rasul, ayo amal afdol. Yang nanya itu seorang pemuda yang badannya gagah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al jihad fi sabilillah. Jadi ngelihat konteksnya, yang nanyanya orang muda yang badannya kekar, hebat, kuat gitu kan. Maka Rasulullah memberikan wejangan kepada sang pemuda, sang penanya itu, amal utamanya adalah jihad fi sabilillah. Yang zaman dulu mungkin bisa jadi konteksnya adalah berperang melawan orang-orang yang menentang Allah. Ada lagi yang bertanya, sebaya lah umurnya lah, udah tua lah, maksudnya udah 40 50, yang nanya udah tidak begitu sibuk dengan urusan dunia. Ya Rasul, ayo amal ya afdal. Ketika yang bertanya adalah orang-orang yang sudah STW lah setengah tua, maka jawabnya adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Ada lagi yang bertanya, orang muda banget gitu kan, orang muda banget, bisnismen lah, anak gaul. Kita lah gitu kan, katakanlah nanya lagi, ya Rasul, amal buat saya sih apa yang utama? Ayo amali afdal al-insafu fi nafsik. Jujur pada diri sendiri. Tuh hadisnya itu. Pemuda itu masuk surga tuh karena dia berhasil selama hidupnya untuk tidak menipu orang lain. Lah kita, saya maksudnya kalau santri Hidayatul Rahman kan nggak pernah seperti itu. Allahumma. Itu ya. Jadi kalau kita mengetahui rahasia ayat-ayat Allah, jangan jauh-jauh dulu, jangan banyak-banyak dulu, bismillah saja. Ya subhanallah. Bismillah saja. Makanya banyak tuh ulama-ulama yang memberikan amalan wirid Bismillahirrahmanirrahim, baca terakhirnya nggak diwakafkan, disambung Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ada itu. Ada yang nadanya beda, Bismillahirrahman. Diwirid sekian. Biar apa? Biar ayat tuh seneng, biar masuk ke ruh kita tuh seneng. Karena makanan ruh kita kan ilmu, hikmah. Kan gitu kan. Kalau makanan kulit kita kan ya rumbah tadi, es, kopi kan gitu kan. Tapi ruh kita makanannya itu ilmu, hikmah. Itu makanannya, wirid, baca Quran. Itu loh. Jadi kita harus mampu membedakan. Kita tuh manusia yang memang terdiri dari jasad renik yang kasar yang seperti ini, dan ada ruh juga. Pertanyaannya, sejauh mana, sehebat apa, sepanjang hidup kita ini kita sudah berhasil dengan setia, dengan santun mengasuh ruh kita. Begitu kan pertanyaan. Kalau kita paham saja rahasia di balik satu huruf Al-Quran, subhanallah. Banyak kan di luar sana kan. Mamanya kan kalau sekarang nih bulan Ramadan kan banyak orang ngaji Quran kan. Wah, di mana-mana tuh terjadi itu simaan ngaji itu kan. Bagus sih, alhamdulillah. Tapi yuk kita bertanya, kita cinta nggak sama ayatnya? Itu kan. Cinta nggak nih? Demen nggak gitu sama ayat yang kita baca?
Jangan-jangan cuma lewat di lisan doang, tapi kita nggak demen sama ayat, nggak jatuh cinta sama ayat. Baca hebat, bagus dapat pahala, tapi ditarik tarik ke atas lagi omongan kita. Sebenarnya kita cinta nggak sama ayat? Cinta nggak kita sama Al-Quran? Karena jangan-jangan kita termasuk kepada sindiran Ibrahim Al-Adham, seorang aulia. Kenapa sih doa kita itu banyak tidak diijabah? Karena beliau adalah inna qulubakum matat. Sesungguhnya hatimu itu mati. Salah satu sebabnya adalah arraftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kita mengetahui Allah, tetapi kita tidak menunaikan hak-haknya. Gitu. Wa za'amtum Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia dengan segala ininya, dengan segala ajarannya, dengan segala kemuliaannya. Tetapi apa? Wa taraktum sunnatahu. Kita meninggalkan sunnahnya. Ya, Rasulullah itu kalau makan minum nggak pernah berdiri, meskipun tidak dosa secara fikih. Tetapi bagaimana akhlak Islam itu mengajarkan kita? Kalau minum nggak boleh tangan kiri, makan berdiri, berjalan. Santri ada nggak yang begitu? Ya nggak ada. Kalau santri kan manusia soleh dan solehah semua. Nah, gitu. Kalau panas, jangan ditiup, kipas-kipas sampai kita kempung aja, Pak. Saya lapar, sudah tidak sabar. Ya urusannya lain lah kalau begitu. Jadi itu ya. Mudah-mudahan kita di bulan yang mulia ini dengan segala yang serba terbatas dan serba tidak biasa karena ada pandemi, kita yuk sama-sama cerdas, sama-sama menjadi kaum agamawan yang cerdas, menyertakan akal sehat kita dan tuntunan-tuntunan dari langit, Quran, Sunnah. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama untuk santun. Agama Islam itu kan maaf tercoreng karena ada sebuah al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tercoreng, tertutup karena perilaku kita, sebagian perilaku kita sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin karena perilaku kita. Jadi kita yang mencoba untuk menghadirkan Islam cinta, Islam yang penuh kasih sayang itu kan menjadi digugat. Makanya orang waras sekarang jangan diam gitu kan. Yang waras jangan diam. Yuk kita menebarkan sama-sama, menebarkan Islam yang penuh kasih sayang. Islam yang pemaaf, Islam yang moderat, Islam yang merangkul, Islam yang enggak marah. Marah mah gampang, yang susah adalah memaafkan. Itu inti ajaran kita. Kalau kitanya sholat rajin masuk orang, kalau hobinya marah-marah terus, wah ya memang kudu ngaji tasawuf tuh yang begitu tuh. Saya tuh udah sholat, saya tuh udah puasa, tapi kenapa ya hatiku selalu iri? Lah hatimu penyakitan, berarti kudu dioperasi. Kenapa ya kalau ada tetangga saya yang punya motor mobil baru, kok badan saya meriang? Ya memang hatimu yang kudu penyakitan. Kenapa sih aku tuh iri kalau teman aku punya HP-nya apa yang paling keren HP-nya sekarang? HP keren gitu kan, HP keren lah judulnya, HP keren saya nggak ngerti gitu kan. Kita jadi meriang, kemudian kita ngerayu ibu, ngerayu orang tua kita, Mi, anak ujian Mi, bayar 3 juta, padahal mah enggak, bohong lagi tuh yang untuk demi tampil kan, lumrah yang begini-begini. Tapi caranya, maksud saya, caranya ya jangan, boleh aja. Berarti nggak boleh Pak Islam melatih? Tidak boleh, silakan. Boleh beli HP yang canggih-canggih, beli laptop yang hebat, boleh. Asal ada manfaatnya, sesuai dengan manfaatnya. Kalau sekedar untuk prestis, untuk gengsi-gengsian, hidup. Kalau cuma untuk prestis, untuk gengsi-gengsian, capek swear, capek banget. Dan itu bukan ajaran Islam loh. Oh gengsi, tetangganya tuku motor, ngomong gede, kita panasan, ngomong. Oh itu panas-panasan, enak juga minum es, adem kan gitu kan. Jadi pemirsa, mudah-mudahan saya membuka ada beberapa alumni kelihatannya atau santri yang saya kenal yang bertanya via inbox. Bolehlah. Tadi saya juga sudah ngobrol dengan adminnya untuk membuka pertanyaan. Kalau saya materinya ini ya monggo, materinya tentang kehidupan lah. Kalau fikih ya ke beliau, ke Kang Haji Amin, atau tentang keilmuan, tentang Pak. Kalau saya yang ringan-ringan saja, yang hidup-hidup. Boleh silakan nanti, insya Allah nanti dijawab sebisanya. Kenapa? Ini demi merekatkan kita keluarga pesantren dengan para alumni dan para santri. Jadi jangan ada jarak di antara kita. Biarlah rindu saja mengajarkan jaraknya. Ya. Jangan ada jarak antara kita. Biarlah rindu yang menjadi jarak.
Karena jarak sesungguhnya menyenangkan. Gitu ya Kang Apin ya. Jarak itu menyenangkan. Kang Apin kalau rindu kan menyenangkan tuh. Hati deg-degan kan gitu kan. Itu saja mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan masuk besok akan saya jawab atau langsung nanti saya akan jawab di komentar atau di apa. Nggak usah inbox lah, kita terbuka aja saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan khilaf kita, salah kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Pesan saya, yuk sama-sama di bulan yang mulia ini perbanyak doa. Apa itu doanya? Ya, doanya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Ngapain doa yang banyak diajarkan, yang dibaca oleh imam kalau selesai salat tarawih itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca banyak-banyak tuh. Mari mainan HP ya bolehlah, artinya ngomong begitu, artinya berzikir. Kalau tinggi nih, main HP artinya zikir begitu kan keren. Allah. Dan itu akan menjadi sebuah semangat kita. Abang Alvin, Allah saja, Allah baik, Allah terus. Terima kasih. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.